Suling DMW MUI di Masjid Al-Madinah, Jalan 02 RW 07 Harjamukti. Yuk, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا. Boleh badannya saja pada cewek. Nanti kalau cewek, insya Allah ada kopi kalau nggak ada mau. Silakan ya agak lanjut nggak apa-apa supaya jamaah yang di luar kita bisa masuk. Sebelum kita mulai, silakan Pak Haji dan Pak Dayat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita pergerahkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Yang alhamdulillah sampai detik yang mulia ini kita masih dianugerahkan oleh Allah berbagai macam rahmat dan nikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan segala kenikmatan tersebut mampu menjadikan diri kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para hujjat, para asatidzah, guru-guru kita semua, ketua MUI, ketua DMI, para tokoh masyarakat, sesepuh kita, orang tua kita, para pengurus masjid, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Insya Allah semua kita yang datang di majelis yang mulia dan penuh berkah ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan majelis ini akan mendatangkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah, kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, sebelum kita berbicara segala sesuatu, yang penting kita wujudkan dalam diri kita adalah yakin. Karena yakin ini adalah modal pertama. Yakin ini adalah fondasi. Seseorang tidak akan mampu taat kepada Allah tanpa keyakinan dia kepada Allah. Seseorang tidak akan mampu meninggalkan maksiat dan dosa kalau dia tidak yakin dengan janji Allah. Maka pertama kali kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala khaliquna, yang menciptakan kita, wa huwa malikuna, dan dia yang memiliki kita semua.
Wa huwa raziquna, dan dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah katakan jadilah sesuatu itu. Itulah mutlak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan salah seorang sahabat kecil pada saat itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sambil digandeng tangannya oleh Nabi. Nabi cerita dengan beliau. Apa kata Nabi? Ya ghulam ihfazillah yahfazka. Wahai anak, jagalah perintah Allah dalam hidupmu, maka kehidupanmu akan dijaga oleh Allah. Ittaqillah tajid lahu tujahaka. Wahai anak, takwalah kamu kepada Allah, maka kau akan dapati Allah selalu membimbingmu di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah, karena yang mampu memberi kamu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah, karena yang mampu menolong kamu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang lain, Nabi tanamkan keyakinan atas kebesaran Allah kepada sahabatnya. Kemudian Nabi lanjutkan, wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, law ijtama'atil ummah bi an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Andaikan seluruh umat ini berkumpul menjadi satu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, berkumpul menjadi satu, berusaha untuk memberikan manfaat sedikit kepada kamu, la yanfa'uka, tidak bisa, tidak akan mampu, illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu, karena itu keputusan Allah. Wala in istama'atil ummah bi ayyadruka bi syai'in, dan sebaliknya, andaikan seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan madarat, malapetaka, kesusahan, musibah kepada kamu sedikit pun, la yadurruka, tidak akan bisa, tidak akan mampu, illa bi syai'in qad kataballahu alaik, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya apa? Itu semua ketetapan Allah. Kehendak Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Manusia punya keinginan, cita-cita, angan-angan, kehendak, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah, kamu wahai manusia semua membutuhkan Allah. Ma min waraqatin tasbutu illa ya'lamullah, tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar, dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang memiliki segala suasana dan keadaan. Biyadihi kulli syai', di genggaman Allah ada segala sesuatu. Maka sebelum kita bicara materi-materi apapun, kita harus tanamkan ke dalam hati kita atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuatu yang asas, yang sangat penting, harus kita tanamkan ke dalam hati kita, supaya saat kita meninggalkan dunia nanti dengan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti orang itu masuk ke dalam surga. Seseorang akan mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya
apabila di dalam hatinya ada kebesaran Allah. Maka ini yang pertama kali kita usahakan masuk ke dalam hati kita. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin atas kebesaran dan kekuasaan Allah, kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehidupan kita di dunia ini sementara saja, tidak lama. Kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini singkat, tidak sampai ratusan tahun, tidak seperti umat-umat dahulu yang umurnya sampai ribuan tahun. Kita ini sebentar saja. Berapa lama? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amal ummati mabaina sittin aw sab'ina sana." Umur umatku ini kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yujawizu dzalik. Ada yang lebih tapi tidak banyak, kata Nabi. Saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, mungkin orang tua kita, kerabat kita, sudah banyak yang meninggalkan kita, sudah pindah ke alam barzakh. Kita tinggal menunggu gilirannya saja. Maka Nabi SAW katakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil." Wahai umatku, hiduplah kau di dunia seperti orang asing dan seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan. Orang yang sedang mengadakan perjalanan, dia tidak akan menetap di tempat keasingan tersebut karena dia punya tempat tinggal, dia punya rumah. Dia tunaikan hajatnya dalam perjalanan dan dia akan kembali ke rumahnya. Itulah permisalan kehidupan kita. Maka Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, "Inna mathali wa mathalud dunya karakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarak." Sesungguhnya permisalan aku dan kehidupan ini, kata Nabi, seperti seseorang yang mengadakan perjalanan dan dia singgah berteduh di bawah pohon, minum seteguk air, kemudian dia akan tinggalkan teduhan itu. Dia akan tinggalkan pohon tempat berteduh itu. Dia akan lanjutkan perjalanan. Itulah permisalan kehidupan kita. Maka untuk meyakinkan kita semua bahwa memang kehidupan kita ini singkat, Allah Subhanahu wa taala berulang kali sumpah supaya kita sadar, supaya kita bangun dari tidur lelap kita. Apa kata Allah? Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa? Allah berulang kali sumpah mengenai waktu. Allah sadarkan kita, ingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini singkat, sebentar dan terbatas. Umur kita tidak sampai ratusan tahun. Maka Allah di dalam Al-Quran berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan dan senda-gurau. Sebentar, singkat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Artinya dunia yang sedang ada pada diri kita ini tidak boleh dipuji dan tidak boleh dicela. Kenapa? Karena dunia ini belum tentu baik dan belum tentu buruk. Maka dikatakan la tumdah wa la tudam. Jangan kau puji dunia dan jangan kau cela dunia. Bal hiya bi'itibari ma yaqau fiha min ta'atin aw ma'siyah. Tapi dunia yang ada pada diri kita saat ini tergantung kita gunakan untuk apa. Kalau dia ada di tangannya orang baik, dia ada di tangannya orang soleh, maka dunia itu akan berpahala. Tapi kalau dia ada di tangannya orang jahat dan digunakan maksiat kepada Allah, maka dunia yang ada di tangan itu akan menjadi dosa baginya. Maka kita harus sadar apa sebenarnya maksud Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di sini.
Maksud Allah hadirkan manusia ke dunia ini untuk apa? Ini penting dipahami. Kalau kita tidak memahami maksud tujuan hidup kita, apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya manusia dengan binatang yang kita anggap hina? Suatu hari ada seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia sedang berdiri di tumpukan sampah. Kemudian datang anjing menggonggong dia. Lalu dia katakan kepada anjing tadi, "Kul mayalika wa ana akul bima yali wa la tanbah." Wahai anjing, jangan kau menggonggong saya. Makanlah di sebelah kamu sana, dan aku pun akan makan di sebelah sini, kata dia. Fa in justus sirat fa ana khairu minka wa illa fa anta khairu minni. Wahai anjing, kata Uwais, kalau nanti di akhirat aku Uwais ini mampu menyeberangi jembatan sirat, maka aku lebih mulia daripada kamu, wahai anjing. Tapi kalau ternyata aku di akhirat nanti gagal menyeberangi jembatan sirat dengan selamat, maka kamu anjing lebih mulia daripada aku. Itulah kedudukan manusia. Kalau dia sampai gagal memahami maksud tujuan hidupnya. Maksud tujuan hidup kita bukan hanya untuk makan, minum, dan melepaskan syahwat. Tidak. Itu adalah binatang. Itu adalah kehidupan orang-orang yang kufur kepada Allah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Hei orang Islam, jangan kau ikut-ikutan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang mana hidup mereka hanya untuk bersenang-senang, makan, minum, dan melepaskan syahwatnya saja. Kehidupan kamu ada maksud dan tujuannya. Kehidupan kamu tidak sama dengan binatang. Allah berfirman, "Wala qad dara'na li jahannam katsirun minal jinni wal insi." Aku telah tetapkan penghuni neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan hati kepada mereka, tapi mereka gagal menggunakan hatinya untuk diletakkan kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan penglihatan untuk melihat sesuatu yang baik yang diridai Allah, tapi dia juga gagal menggunakan matanya untuk taat kepada Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan Allah berikan pendengaran kepada mereka untuk mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, tapi ternyata dia juga gagal menggunakan telinganya untuk taat kepada Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kehidupan mereka, kedudukan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Manusia yang gagal memahami maksud hidupnya, maka kedudukan dia tidak lebih mulia daripada binatang yang kita anggap hina pada hari ini. Maka penting sekali kita pahami maksud tujuan hidup kita. Dan inilah maksud Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Apa maksud hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali bagaimana manusia itu menyembah aku, kata Allah, mengabdikan dirinya kepada aku, mau diatur oleh Allah, mau taat kepada Allah, tidak melanggar aturan Allah. Kita ini disuruh taat sama Allah tidak lama, sebentar saja. Sampai kapan? Sampai mati saja. Kalau umur kita sisa 50 tahun, kita disuruh taat kepada Allah sisa 50 tahun saja. Setelah itu selesai. Kehidupan kekal abadi selama-lamanya dengan puncak kenikmatan tanpa henti-hentinya di dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang yang memahami maksud dan tujuan hidup.
Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtus samawati wal ard falam a'ya bi khalqihinna." Aku telah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kata Allah. Sedikit pun aku tidak letih, tidak capek saat menciptakannya. Afa'ya bi radifataini laka? Apakah aku akan capek, kata Allah, hanya untuk memberi makan kamu, wahai manusia? Khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Allah lanjutkan, aku ciptakan kamu untuk ibadah kepada aku, wahai hambaku. Maka jangan kau main-main dalam ibadah. Seriuslah saat ibadah. Sungguh-sungguhlah saat ibadah. Berikan waktu yang cukup untukku saat ibadah, kata Allah. Wa takafaltu 'alaika birizqi fala tat'ab. Dan aku telah sempurnakan rizki yang akan datang kepada kamu, yang akan sampai ke mulut kamu. Fala tat'ab. Jangan kau habiskan hidupmu, waktumu hanya untuk mengejar rizki dan kau tinggalkan ibadah kepadaku, kata Allah. Di penghujung hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan kalimat yang sangat indah. Apa kata Allah? Fa in wajadtani wajadta kulla syai. Wahai hambaku, kalau dalam kehidupan ini kau berhasil mendapatkan aku, maka hakikatnya kau berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Fa in faqadtani faqadta kulla syai. Tapi kalau ternyata kau gagal mendapatkan aku, wahai hambaku, maka hakikatnya kau gagal mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Itulah keputusan Allah, bahwa dalam kehidupan ini jangan sampai kita gagal mendapatkan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, Allah undang pimpinan malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Allah katakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu." Wahai Jibril, aku cinta dia. Aku cinta fulan bin fulan. Kau harus mencintainya, wahai Jibril. Siapa itu Jibril? Pimpinan malaikat. Maka saat dia mendapatkan berita indah dari Allah bahwa Allah cinta pada si fulan, dia kumpulkan malaikat-malaikat yang lain. Dan dia katakan, "Ya ayyuhal malak, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Wahai sekalian malaikat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan bin fulan. Maka kalian semua diperintahkan untuk cinta padanya. Maka malaikat yang menguasai alam jagat raya ini atas perintah Allah meletakkan ketetapan ini ke bumi, ke dunia. Yang mana di bumi ini ada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ada angin, ada batu, ada api, ada manusia, ada jin, ada segala-galanya. Jibril dan para malaikat yang lain mengabarkan berita indah. Wahai sekalian makhluk ciptaan Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta pada fulan bin fulan. Maka kalian semua diperintahkan untuk cinta padanya. Alangkah beruntungnya seseorang yang menjadi kekasih Allah, karena semua ciptaan Allah diperintahkan wajib cinta padanya. Kenapa dia dicintai Allah? Karena dia berhasil mendapatkan Allah. Kenapa dia berhasil mendapatkan Allah? Karena dia selalu taat kepada Allah. Maka inilah maksud Allah kirim para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW secara bergantian nabi dikirim oleh Allah untuk perkara ini, untuk perkara penting, memahamkan manusia maksud hidup yang sebenarnya. Jangan sampai manusia ini gagal paham. Jangan sampai manusia ini salah menempuh kehidupan, karena akibatnya sangat fatal. Maka yang dikirim oleh Allah bukan sembarang orang untuk membawa berita besar ini, tapi para nabi dan para rasul, orang-orang nomor 1 di alam jagat raya ini. Ada di antara mereka Khalilullah, ada di antara mereka Kalimullah, ada di antara mereka Ruhullah,
dan ada di antara mereka Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke dunia untuk membawa berita besar yang penting untuk didengar oleh manusia. Macam-macam kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang ditelan oleh ikan, ada nabi yang dibakar, ada nabi yang diusir dari kampung halamannya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wallahi laqad uditu fillah ma lam yudha'ad. Demi Allah, aku Muhammad telah mengalami penderitaan besar saat membawa risalah Islam, dan tidak akan ada seorang nabi yang akan mendapatkan penderitaan lebih dari penderitaan yang pernah aku alami. Padahal dia kekasih Allah, tapi penderitaan yang dialami oleh Nabi sampai pada puncaknya. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Nabi perkara penting, perkara besar, harus sampai kepada kita. Maka sebesar apapun resiko yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul, diusir Nabi dari kampung halamannya, dia lahir di Makkah Mukarramah, diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah Munawwarah, sehingga beliau mengatakan, wallahi inni uhibbu Makkah laula an akhrajuni qaumi ma taraktu Makkah. Demi Allah, aku sangat cinta dengan Makkah, karena Makkah itu tempat kelahiranku. Di situ ada Baitullah, di situ ada Safa dan Marwah, di situ ada sumur Zamzam, di situ ada Hajarul Aswad, di situ ada Masjidil Haram. Ini uhibbu Makkah, aku sangat cinta Makkah. Tapi karena kaumku mengusir aku, menakut-nakuti aku pada saat itu, maka terpaksa aku meninggalkan kampung halaman. Itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak beliau Fatimah radhiyallahu anha menangis melihat keadaan ayahnya yang sangat lelah, capek ketika membawa amanah Allah yang besar ini. Anaknya menangis dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, laqad syahab wajhuka wahlau laqad siyabuka. Wahai ayahku, telah kusam wajahmu dan telah kusut pakaianmu. Setiap hari seperti ini. Kenapa wahai ayahku? Kok sampai seperti ini setiap hari kau lakukan wahai ayahku? Ada apa sebenarnya wahai ayahku? Maka Nabi SAW katakan kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah la tabki. Wahai anakku Fatimah, jangan kau menangis. Inna Allah Ta'ala qad ba'atha abaki ala amrin azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus ayahmu ini untuk membawa sesuatu yang besar. Dan sesuatu yang besar ini harus aku sampaikan kepada manusia. Kalau mereka tidak mengetahui sesuatu yang besar, maka mereka akan berbondong-bondong masuk neraka jahanam. Wahai anakku, maka ikhlaskan hatimu, jangan kau menangis wahai anakku. Ikhlaskan hatimu melihat keadaan ayahmu seperti ini. Dibilang orang gila, dibilang penyihir, dibilang penyair. Terus kejadian demi kejadian dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu apa-apa yang belum kita tahu. Nabi Muhammad SAW mendengar apa-apa yang belum kita dengar. Nabi melihat apa-apa yang belum kita lihat. Maka di dalam dakwah Nabi SAW tidak mau berhenti. Apapun yang terjadi, apapun resikonya saat itu wujud cinta Nabi kepada kita. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, tapi kita harus rasakan bagaimana besarnya penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW saat membawa risalah Islam. Ketika turun ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir,
wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan kepada manusia. Saat itu Nabi mengatakan, la rahata ba'dal yaum, tidak ada istirahat lagi setelah hari ini. Yatajawwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan wa nahara. Nabi berkeliling mendatangi manusia satu persatu, siang dan malam. Naik ke atas bukit, datang ke pasar, masuk ke lorong-lorong, naik ke atas gunung, mendatangi kemah-kemah di musim haji. Untuk apa? Membawa amanah besar dari Allah untuk disampaikan kepada manusia bahwa maksud tujuan hidup mereka untuk ibadah kepada Allah. Maka saat itu orang-orang Quraisy marah. Orang-orang Quraisy tidak terima. Ini Muhammad kenapa berkeliling ke sana kemari, mengenalkan manusia ke Tuhan yang baru, yang tidak bisa nampak dan tidak bisa dilihat. Maka mereka membawa tawaran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi ini diakui orang baik, tapi mereka tidak suka dengan apa yang diperbuat oleh Nabi. Maka mereka memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, in kana turidu bikal ba'ah fanuzawwijuka 10. Kalau kamu suka wanita, wahai Muhammad, aku berikan 10 wanita tercantik di kalangan Quraisy untukmu. In turidu malan naj'aluka aghna Quraisy rajulan. Kalau kamu suka harta ya Muhammad, aku jadikan kau orang yang paling kaya di antara kami. In turidu mulkan fanumallikuka. Kalau kamu mau pangkat ya Muhammad, aku angkat kau sebagai raja. Harta, wanita, dan tahta, semua diberikan yang terbaik nomor 1 untuk Nabi. Syaratnya 1, apa itu? Tinggalkan dakwahmu ya Muhammad. Duduk manis saja kau di rumahmu ya Muhammad. Tidak perlu kau berkeliling ke sana kemari ya Muhammad. Kau mau wanita, aku berikan 10 tercantik di kalangan Quraisy. Kau mau harta, aku jadikan orang yang paling kaya di antara kamu. Kau mau kedudukan, aku angkat kau sebagai raja. Syaratnya tinggalkan dakwah. Kalau saat itu Nabi tidak cinta kepada kita, Nabi hanya mementingkan dirinya sendiri, selesai masalah. Tapi Nabi SAW bukan pengecut macam itu. Nabi bukan pengkhianat macam itu. Nabi sangat mencintai kita, melebihi cintanya seorang ibu kepada anak kandungnya. Maka apa jawaban Nabi atas tawaran mereka? Ya ma'asyaral Quraisy, wahai sekalian masyarakat Quraisy, jangankan itu yang kau berani tawarkan untuk menantangku. Lau wudi'atis syamsa fi yamini wal qamar ala yasari, wallahi ma taraktu hadzal amr hatta yudhhirahu Allahu ahlika fi talabi. Andaikan kau hebat dan kau mampu mendatangkan matahari kau letakkan di tangan kananku, dan kau mampu membawa bulan kau letakkan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah yang mulia ini demi Allah, sedetik pun aku tidak akan pernah berhenti di dalam dakwah sampai Allah memenangkan aku atau aku tenggelam di dalam dakwah. Itulah keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena cinta kepada kita. Walaupun yang dialami oleh Nabi penderitaan yang luar biasa. Nabi orang yang kaya raya, istrinya pun kaya raya, hartanya semua dihabiskan untuk mendakwahkan agama. Sampai suatu hari ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi, dilihat Nabi saat itu sholat dalam keadaan duduk. Sayyidina Umar heran dengan apa yang terjadi pada Nabi. Sayyidina Umar bertanya, "Araka tusalli jalisan fama asabaka ya Rasulullah?" Aku melihat engkau sholat dalam keadaan duduk. Apa yang sedang menimpamu saat ini ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, "Asabani al-ju' ya Umar." Saat ini aku sedang lapar ya Umar. Saat ini aku sedang lapar ya Umar. Aku tidak mampu berdiri mengerjakan sholat. Itu keadaan Nabi. Orang yang kaya raya, habis hartanya untuk mendakwahkan agama, sehingga beliau tidak punya sesuatu untuk mengganjal perutnya. Hidup dalam keadaan lapar, tidak punya sesuatu untuk dimakan.
Maka saat itu Sayyidina Umar menangis melihat keadaan dia adalah kekasih Allah, tidak punya sesuatu untuk mengganjal perutnya, sehingga tidak mampu berdiri mengerjakan sholat. Maka Sayyidina Umar menangis bercucuran air mata, tidak tahan melihat kekasih Allah dalam keadaan seperti itu. Maka Nabi SAW orang yang yakin atas janji Allah. Nabi SAW arahkan fikiran Umar ke akhir. Nabi katakan, ya Umar, la tabki. Wahai Umar, jangan kau menangis melihat keadaanku seperti ini. Jangan kau menangis wahai Umar. Fa inna syiddatal hisab yaumil qiyamah lam tusibul ja'i' idza ihtasabahu fid darid dunya. Wahai Umar, ketahuilah, sesungguhnya wahai Umar, kerasnya hisab di akhirat nanti tidak akan menimpa orang-orang yang mau lapar di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu bahwa seseorang yang siap berkorban di dunia, siap berletih-letih di dunia, siap capek dan lapar di dunia karena taat kepada Allah, dia tidak akan tertimpa kerasnya hisab di akhirat nanti. Padahal kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, perjuangan Nabi untuk kita memang luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti Nabi tetap memikirkan keselamatan ini. Ketika sakaratul maut menjemput Nabi, terucap di lisan beliau, ummati, ummati. Yang dipikirkan Nabi adalah umatnya. Keselamatan kita yang dipikirkan oleh Nabi. Ketika terjadi hari kiamat, manusia pertama yang akan dibangkitkan dari kuburnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya kepada Jibril, ayu yaumin hadza ya Jibril, hari apa ini wahai Jibril? Hadza yaum ma wa'adaka rabbuk. Inilah hari yang dijanjikan Allah kepada manusia, yaitu datangnya hari kiamat. Mendengar datangnya hari kiamat, pertanyaan pertama Nabi kepada Jibril, fa aina ummati ya Jibril? Di mana umatku saat ini wahai Jibril? Bagaimana keadaan mereka wahai Jibril? Yang dipikirkan Nabi adalah kita, yang ditanyakan Nabi adalah umatnya. Begitu juga nanti sampai di akhirat, yang mana pada saat itu manusia dalam keadaan bingung, manusia dalam keadaan hiruk pikuk yang tidak jelas keadaannya. Sebagian orang tenggelam dengan keringatnya di hari mahsyar, hari yang sangat genting. Manusia dalam keadaan hufatan, auratan, hurlan, terlanjang, tidak beralas kaki dan tidak berhitan, dikumpulkan dalam satu padang yang luas, matahari didekatkan. Manusia dalam keadaan genting, sehingga pada saat itu ketika Nabi bercerita, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, hufatan, auratan, hurlan, hal yanzuruna ba'dhum li ba'din ya Rasulullah? Mereka dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang, laki-laki dan wanita. Apakah mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, al-amru yawma idin asyaddu min an yanzura ba'dhum ba'dhan. Peristiwa genting dan dahsyat di hari mahsyar membuat manusia sudah tidak lagi berpikir untuk melihat lawan jenisnya. Pada saat itu tidak ada satu nabi pun yang mampu menghentikan hari mahsyar, kecuali Nabi Muhammad SAW yang menggunakan syafaatnya untuk menolong umatnya. Beliau sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya dihentikan hari mahsyar karena manusia sudah dalam keadaan tidak tahan. Itulah cinta Nabi kepada kita. Itulah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Sehingga beliau terus berjalan siang dan malam, mendatangi, menyampaikan perkara penting supaya didengar oleh manusia, sehingga manusia tidak gagal dalam memahami maksud hidupnya. Ketika Nabi diutus oleh Allah, manusia terbagi dua. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Ada yang mau taat dan ada yang maksiat. Terbagi menjadi dua. Inilah yang dikatakan oleh Nabi.
Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Heran sahabat, kok ada manusia enggak mau surga? Kila ya Rasulullah, siapa yang enggak mau surga ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad ada. Siapa yang taat kepada aku, mau dengar firman Allah, mau dengar sabdaku, itulah orang yang mau surga. Dan siapa yang maksiat kepada aku, itulah hakikatnya orang yang menolak surga. Ini yang kita minta setiap hari. Di dalam sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Jadi di dunia ini ada dua jalan, jalannya para nabi dan jalannya setan, jalan hidayah dan jalan kesesatan. Mana yang kita pilih? Mana yang kita ikuti? Maka maksud Allah mendatangkan nabi dan rasul untuk ini, memahamkan manusia supaya manusia ini memilih jalan yang benar dan jangan memilih jalan yang salah, karena kesempatan cuma satu kali. Kesempatan cuma satu kali. Kalau kita salah memilih jalan di dunia yang singkat ini, penyesalan berkelanjutan panjang selama-lamanya sampai di akhirat nanti. 3 tempat penyesalan manusia. Yang pertama, ketika manusia hampir mati, sakaratul maut sudah menjemput dia, maka saat itu dia terkejut. Kenapa saya harus mati sekarang? Saya belum siap, saya belum mau. Maka dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, bisa enggak ditunda sebentar saja kematianku ini? Aku siap sedekahkan hartaku ya Allah, dan aku berjanji akan menjadi orang yang soleh. Itu penyesalan pertama. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Harus berangkat, harus mati. Penyesalan kedua, ketika manusia tahu bahwa dirinya sudah mati. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan fima taraktu. Ketika si manusia ini sadar bahwa dirinya ternyata sudah mati, maka dia menyesal yang kedua kalinya dan dia mengatakan, ya Allah, hidupkan aku lagi ke dunia. Aku berjanji ya Allah, saat aku hidup nanti akan beramal soleh atas sesuatu yang pernah aku tinggalkan di masa hidupku dulu. Itu juga penyesalan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Penyesalan yang ketiga nanti di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bagikan ini pahala, ini dosa, ini surga, ini neraka, ini ganjaran, ini siksa. Setelah dibagi semua, baru orang mengatakan, apa kata mereka? Rabbana absarna, ya Allah, aku baru melihat sekarang ya Allah. Wa sami'na, dan aku mendengar ya Allah sekarang. Farji'na na'mal shalihan, kembalikan aku ke dunia untuk beramal saleh. Inna muqinun, sekarang aku baru yakin, sekarang aku baru sadar, sekarang aku baru ngerti ya Allah. Baru manusia sadar bagaimana besarnya berzikir, bagaimana besarnya salat, qiraatul Quran, duduk di dalam majelis taklim, berjalan ke masjid, bersedekah, silaturahim, mengunjungi orang sakit, dan setiap amal yang kita lakukan baru nampak nanti. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman. 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan kita, tidak berat. Tapi 2 kalimat itu sangat memberatkan timbangan kebaikan kita dan sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ringan kan? Ringan, mudah. Kenapa kita hari ini kok malas mengucapkan 2 kalimat yang ringan? Lebih suka ngobrol ke sana kemari. Kenapa
Kenapa? Karena kita tidak yakin. Padahal lesan kita itu berbahaya. Kata Nabi, bisa jadi gara-gara lesan kamu yang salah kau gunakan di dunia, kau menyesal yang panjang di akhirat nanti. Wala yatakallamanna ahadukum bi kalimatin taqtadiru biha qadan. Jangan sampai kau salah mengucapkan kata-katamu di dunia, karena bisa jadi satu ucapan yang salah kau ucapkan di dunia, kau akan menyesal yang panjang di akhirat nanti. Jadi jangan gampang-gampang kita mengeluarkan ucapan di dunia ini. Sukanya bicara, tidak ada habis-habisnya pembicaraan kita. Lebih baik kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Karena setiap yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawabannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mencatat atas setiap ucapan kita. Maka kita jangan gampang-gampang mengeluarkan ucapan. Ini yang disesali oleh manusia di akhirat nanti. Apa kata mereka setelah mereka masuk surga? La yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkurun Allah Ta'ala. Tidak akan pernah merasa rugi penghuni surga, tidak akan pernah menyesal penghuni surga. Cuma satu yang dia sesalkan. Apa itu? Waktu, kesempatan, peluang yang pernah dia gunakan tanpa berzikir kepada Allah. Karena di situ nanti nampak satu subhanallah yang kita ucapkan begitu besar pahalanya. Maka inilah maksud Nabi datang. Jangan sampai manusia menyesal di akhirat. Jangan sampai manusia merasa rugi di akhirat. Maka diingatkan oleh Nabi, didatangi oleh Nabi, disadarkan oleh Nabi, supaya manusia ingat maksud hidup yang sebenarnya. Kenapa Nabi selalu bersemangat di dalam dakwah? Karena Nabi lihat apa-apa yang belum pernah kita lihat. Inni ra'aitul jannah walam ara al-khair mithlal jannah, kata Nabi. Demi Allah, aku telah lihat indahnya surga, dan tidak ada keindahan yang melebihi indahnya surga. Wa inni ra'aitun nar, dan aku melihat neraka, dan tidak ada kesengsaraan manusia dibandingkan kesengsaraan ketika dia berada di dalam neraka. Itu disaksikan oleh Nabi dan diberitahu Nabi kepada kita semua supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti. Lau ta'lamuna ma'alam la bagaitu katsiran wa tadhaku qalilan. Wahai umatku, kata Nabi, kalau kau tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa kita hari ini lebih banyak tertawa daripada menangis? Karena kita belum yakin dengan apa yang difirmankan Allah dan belum yakin dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Maka melalui peringatan Maulid Nabi SAW yang singkat ini, marilah sama-sama kita lebih mawas diri, lebih sadar diri, lebih berhati-hati dalam mengarungi kehidupan kita yang singkat di dunia ini, sehingga kita mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga kita nanti berjumpa dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Terakhir, suatu hari Nabi katakan kepada seseorang, as-sa'atu atiyatun wal mautu baghtatan. Wahai sahabatku, kata Nabi, kiamat itu pasti datang dan kematian akan menjemputnya. Nabi tanya pada seseorang, "Fama a'adattaha laha?" Apa yang sudah kau persiapkan untuk dua peristiwa besar itu? Kalau umurmu panjang sampai ribuan tahun, kau pasti akan mati juga karena ada hari kiamat. Dua, kiamat dan kematian pasti akan memindahkan kita dari alam dunia ke alam akhirat. Yang Nabi tanya satu kepada sahabat itu, "Fama a'adattaha laha?" Apa yang sudah kau persiapkan untuk dua peristiwa besar itu? Maka sahabat tadi mengatakan, la syai'a ya Rasulullah illa fa'inil ahduka. Aku tidak punya persiapan apapun ya Rasulullah, kecuali aku cinta padamu. Kecuali aku cinta padamu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Al-mar'u ala man ahabba. Seseorang itu nanti akan dibangkitkan di mahsyar bersama siapa yang dia cintai. Semoga duduk kita di majelis yang mulia ini merupakan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi sarana untuk kita lebih yakin lagi bahwa
bahwa kejayaan kita, keselamatan kita, kesuksesan kita sejauh mana kita taat kepada Allah dan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan katsiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya kepada kita semuanya dan izin jamaah, beliau ada kegiatan dakwah lagi di Bogor, karena kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum selanjutnya dipersilahkan kepada para jemaah untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah, dan itu buahnya silakan dibuka, yang masih diplastikin buahnya dibuka-buka, kita makan sama-sama. Mudah-mudahan di kegiatan maulid ini banyak berkah untuk kita semuanya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara selanjutnya itu adalah untuk izin kami mewakili pengurus DKM Masjid Al-Madinah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, dan juga dilanjut dengan tadi sulit. Mudah-mudahan kehadiran para jamaah di sini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pengurus DKM apabila dari sungguhan, dari tampilannya ada yang kurang berkenan baik penyambutan maupun penerimaannya. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Baik para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh guru kita tercinta yaitu Ustaz Dimas PSAG, sekedar informasi yang pertama datangnya dari Majelis Ulama Indonesia. Seperti biasa setiap pekan kedua dan ke-4 kita ada kajian tafsir dan akidah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Dimyati Baru Zaman MA yang berlokasi di Masjid Baitul Hikmah. Jadi setiap Ahad malam, dan insya Allah pekan kedua kita mulai pukul 19.45 ya, karena waktu isya kita agak maju. Mudah-mudahan yang menggunakan kepada para jamaah sekalian. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para ketua DKM dan para jamaahnya yang luar biasa menghadiri kegiatan subuh gabungan ini, dan juga Maulid Nabi, dan juga kepada tim hadap formal. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kondusif kita perkenankan guru kita tercinta yang Ustaz Ali Mas'ud SAG untuk berkenan memimpin doa pada kesempatan pada pagi hari ini. Kami selaku wawancara menyampaikan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa hari ini, subhanallah, pelaksanaan Maulid Nabi sekaligus subuh gabungan. Lihat tempatnya aja, di tempatnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi Masjidnya Al-Madinah. Tetap penceramahnya dari Libya, Muhammad Hadafi. Tempatnya Madinah. Penceramahnya dari Libya. Yang ngatur orangnya dari kota Wali, Haji Komarul, 4 Kudus. Subhanallah.
mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, secara orang tua kita bisa berikan keberkahan kepada kita semuanya. Qabul al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil awwalin wa ala akhirin. Sallallahu tabaraka ta'ala bi sadatina rasul sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syakir alhamdulillah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman kamana ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qura wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rahaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka wa rahmatan 'indal wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawwin 'alaina fi syaratil wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.